Itu way outnya gimana? How to counter that? Ya sebenarnya ya ketika orang dari dalam dirinya tidak bisa berjumpa sama kesadaran yang buat dia akhirnya wah salah nih cara berpikir gue ini ya, salah cara berpikir seperti ini. Nah sebenarnya dia bisa bertemu itu lewat apa? Lewat pengalaman hidup yang Tuhan kasih sebenarnya, sekolah kehidupan, ya kan? Karena kadangkala memang orang harus ditempeleng sama sekolah kehidupan. Dia sadar, aduh kok gue begini banget cara berpikirnya. Cuman kadangkala udah dikasih pengalaman kehidupan tetap aja nggak sadar. Nah maka itu dia butuh orang-orang sekitar. Ya, orang-orang sekitar, mentor, karena prinsip gue benar-benar no mentor, no monitor nih. Ya, cuman mentor ini seringkali tadi tuh ya, dia sibuk langsung mau mengubah. Dia sibuk gue mau ngubah dia, padahal yang pertama kali sibuk bangun hubungan dulu nih, bridgingnya bangun hubungan. Kita nggak bisa raportnya nggak bagus, tapi langsung mau mengubah orang jadi bagus nih. Ya, kenapa Pak anak saya mau ubah dia nggak bisa? Hubungannya sebagus apa? Kalau hubungannya belum bagus, kita mau memperbagus dia kan susah ya. Nah, jadi kalau buat gue ya, yang pertama Tuhan pakai ilmu pengetahuan. Cuman kadang-kala kan orang nggak mau dikasih tahu kan. Akhirnya Tuhan pakai orang-orang. Orang-orang untuk ngingetin kita. Cuman kadang-kala kita dikasih tahu, dikoreksi sensi, dievaluasi sensi, emosi. Akhirnya orang kapok kasih tahu. Akhirnya sebenarnya yang ketiga Tuhan pakai tadi tuh pengalaman hidup. Ya, lewat pengalaman hidup kayak gue misalnya pas bokap meninggal muda bokap ya, umur 43 tahun tabrakan di tol Jagorawi, mati di tempat. Nah di situ makanya gue bilang matinya dia hidupnya gue tuh, matinya dia hidupnya gue. Cuman kan jangan sampai bahasanya mungkin the end of him is the beginning of you. Gitu. Iya benar. Jadi ada end, ada beginning kan? Benar. Cuman begini, kalau bisa yang cinta sama kita nggak harus mati dulu, kita berubah dulu deh. Karena kan dia belum ngelihat kita yang begini. Karena dulu bokap selalu ngomong gini, lu jadi anak laki yang benar lu. Ntar papi mati lu mau jadi apa? Lu jadi anak laki yang benar. Ntar papi mati mau jadi apa? Dia ngomong gitu masih muda, umur 38. Ya, akhirnya gue pikir meninggal kan umur 70 masih lama lah. Mati beneran umur 43 tabrakan di tol Jagorawi. Tapi pas dia meninggal, gue sadar walaupun gak semua orang yang bapaknya meninggal sadar jadi baik sih. Cuman gue sadar, waduh, gue gak bisa. Di situ tuh breakthrough tuh. Ya makanya harus peka ketika kita mengalami titik terendah dalam hidup gara-gara ulah demi ulah kita, baik itu ulah tindakan, ulah perkataan maupun ulah pikiran. Nah lalu terjadi situasi yang sekarang kita sebenarnya gak pengen, itu signal untuk kita nih ada yang harus diberesin sebenarnya. Ya dimulai dari apa sebelum beresin yang di luar perilaku ya beresin yang di dalam. Bisa gak orang perilakunya jadi bagus tapi mindset tetap jelek? Bisa, cuman perilaku bagusnya dia jalani dengan menderita. Nah apa sih gue harus disiplin? Gue gak mau juga. Pakai di SP lagi, pakai ada denda lagi. Bisa perilaku berubah bagus tanpa mindset yang bagus, cuman menderita dan gak tahan lama. Ya, tapi kalau mindsetnya dibagusin, perilaku bagusnya lebih awet tanpa pengawet, ngerti gak? Tanpa iming-iming, tanpa bujuk-bujuk, karena mindsetnya udah benar. Memang gue harus jadi orang disiplin, karena gue pengen beda. Itu kan. Ibaratnya kita udah tahu yang benernya ini. Jadi mau itu enak nggak enak, kita tetap jalanin karena we know that is the right thing. Mindsetnya dulu udah tahu. Oh iya ini yang bener nih. Oke. Bro, ini gue cukup tertarik pengen tahu about your growing up process. Gue pengen tahu tumbuh kembang lo bro. Jadi kita mundur sejenak. Tadi apalagi lo ngomong soal almarhum bokap ya. May God bless his soul. Apa yang membuat lo bisa mengambil jalur character coach itu satu. Dan lo tuh dulunya siapa?